Pemirsa, Kantor Perwakilan Bank Indonesia BI Bali menilai terjadi pergeseran antara kontribusi pertanian dan sektor usaha akomodasi makanan dan minuman dalam peta ekonomi di daerah ini. Itu terlihat pada triwulan 2 2020, kontribusi pertanian mulai naik. Bila sebelumnya kontribusi Akmamin di porsi ekonomi Bali bisa sampai 12% bahkan lebih, kini kontribusi sektor tersebut senilai 17%. Sementara di sektor pertanian sebelum ada Covid hanya 11-13%, kini naik menjadi sekitar 16%. Bila kondisi ini bisa dipertahankan, pertanian bisa tumbuh beriringan dengan sektor Akmamin. Alhasil, kedua sektor tersebut bisa sama-sama menopang perekonomian Bali. Hal ini penting sebab jika salah satu sektor mengalami perlambatan, maka bisa didukung sektor lainnya. Apalagi Bali selama ini ekonomi didominasi dari sektor pariwisata. Ketika terjadi chaos, maka turut menyeret sektor lainnya. Layaknya ketika bom Bali, erupsi Gunung Agung hingga penyebaran pandemi COVID-19 yang menghantam ekonomi Bali. BI mendata dari perhitungan BPS Bali dampak COVID-19 menerjunkan kian dalam perekonomian Bali. Pada triwulan 2 2020 minus 10,98% YoY, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang minus 1,14% YoY. Pulau Dewata bahkan menjadi wilayah merah untuk pertumbuhan ekonomi dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Untuk itu ia berharap ke depan sektor pertanian dan pariwisata bisa berjalan beriringan. Terkait hal tersebut, Direktur Utama BPD Bali, Inyoman Sudarmo mengakui pertanian ke depan bisa berdampingan dengan pariwisata sehingga saling mendukung. Itu sesuai anjuran pemerintah agar hasil pertanian di Bali digunakan oleh industri seperti industri pariwisata. Bank lokal milik Krama Bali ini pun diakui sangat konsen dengan sektor pertanian di Bali. Dukungan perbankan yaitu dari sisi pengembangan dan kemudahan akses perbankan bagi sektor pertanian dan UMKM, diharapkan kedua sektor ini kian berkembang di Bali. Tentunya sektor pertanian harus didorong untuk digitalisasi ke depannya, mengingat banyak petani dan pelaku UMKM yang memiliki produk namun bingung memasarkannya. Ia mencontohkan salah satu dukungan bank dengan mendorong nasabahnya seperti petani di Bangli agar menerapkan agrowisata, selain menjajakan hasil pertanian sehingga usahanya lebih berkembang, termasuk penggunaan transaksi non-tunai dengan KRIS. Sistem digitalisasi dalam pembayaran tersebut bukan hanya membayar, tetapi memesan barang juga bisa menggunakan KRIS dari BI. Digitalisasi juga diharapkan dapat menginspirasi kaula muda untuk beralih menjadi petani modern. BPD Bali di sini bisa memberikan pembiayaan untuk pengembangan usaha dengan pembiayaan melalui program KUR. Swardike Bisnis Bali melaporkan.